Apakah aku terlalu curiga? Perintah untuk memulai diucapkan dengan penuh semangat oleh pembawa acara. Semua orang bersiap dengan sangat hati-hati. Seseorang misterius berkomentar dengan penuh minat melalui layar monitor. Dengan kecepatan ini, kita akan kalah. Dan akhirnya, tim keempat terungkap. Kalau begitu, mari kita kembali ke tim Lee Jin-ho. Jae-sang bertanya kepadanya dengan setengah percaya dan setengah ragu. Kau benar-benar berpikir kau bisa menang dengan kekuatan persahabatan? Dia berkomentar dengan humor. Kupikir kau punya rencana. Dengan tim yang terdiri dari 3 orang, 1 orang perlu menjadi penerjemah. Siapa Rio? Lee Jin-ho menggaruk kepalanya dan mengakui, sejujurnya, tidak ada cara lain. Jika aku meninggalkan mereka hanya untuk menang, aku tidak akan merasa nyaman. Ia masih mempertahankan semangat yang sangat optimis. Jika kita berusaha sebaik mungkin tidak akan terlalu buruk, kan? Jang dengan belak-belakan membantah. Tidak, kalian bertiga akan bergandengan tangan dan langsung jatuh ke jurang. Ia dengan lembut memberikan perhitungan sederhana. Coba pikirkan, bahkan jika kalian menjumlahkan pengalaman kalian bertiga, itu tidak akan mencapai setengah dari karierku. Jang juga menganalisis lebih teliti. Dan sebagian besar anggota dari 2 tim lainnya, tim Chef Hyo, 3 nama emas, 1 nama hitam. Tim Park Trio, 2 nama emas, 1 nama hitam, memiliki pengalaman yang sama, bahkan lebih banyak dariku. Argumen di atas masih tidak membuat Lee Jin-ho goyah, tapi aku pernah mengalahkan koki emas sebelumnya. Bukankah itu sudah lebih dari cukup? Jang dengan sopan melanjutkan, aku tidak meragukan kemampuan memasakmu. Maksudku, kepekaan di luar kemampuan itu karena kendala bahasa. Rio hanya bisa mengandalkan sahabatnya. Apa yang mereka katakan? Lee Jin-ho dengan singkat menjawab, semuanya benar, jadi angguk saja. Jang terus memastikan hal itu, dan kepekaan itu berasal dari pengalaman. Tiba-tiba, dia memasang wajah dingin, dengan berani mengumumkan, tapi kita punya senjata pamungkas yang tidak dimiliki tim lain. Lee Jin-ho bertanya dengan terkejut, apa itu? Kesimpulan Jang benar-benar seperti menampar wajah mereka bertiga, etalase toko. Ini tidak bisa disangkal. Ya, mereka semua tampan dan keren. Lee Jin-ho dengan hati-hati menyampaikan pikirannya, tetapi bukankah kompetisi memasak hanya menggunakan indera perasa? Jang membalas dengan humor. Kalau begitu, buat saja sesuatu yang terlihat seperti pakan babi. Mengapa repot-repot membuatnya indah? Dia langsung menunjukkan bahwa ini bukan kompetisi memasak yang baik tetapi kompetisi untuk mendapatkan pendapatan. Tiba-tiba Lee Jin-ho mengerti makna tersembunyinya. Kita yakin dengan rasanya, kan? Jang dengan percaya diri mempercayakan kepadanya. Kamu bertanggung jawab atas diplomasi. Oke. Lee Jin-ho jelas melihat semangatnya dan berkata, andalkan saja aku. Tim mereka yang beranggotakan 4 orang dengan antusias saling menyemangati. Mari kita ayo. Meja mewah untuk 10 orang dengan cepat dan rapi disiapkan oleh tim Lee Jin-ho. Dia mendekat dan menyapa dengan sopan. Apakah Anda YouTuber mukbang jutaan penonton? Yamu? Yamu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Anda kenal saya? Lee Jin-ho menegaskan dengan tegas. Tentu saja, setelah memenangkan hatinya, dia mulai menjelaskan. Saya ingin menjelaskan cara menikmati hidangan ini dengan lezat. Oke, Yamu langsung setuju dengan antusias. Oke, Park Choket tahu ini adalah trik Jae-sang. Mencari uang dengan jujur. Dia hanya memprovokasi dengan nakal. Ini tantangan restoran, Jae-sang menganalisis dengan saksama. Kata restoran awalnya berarti pemulihan yang berasal dari kata kerja resto-er dalam bahasa Prancis, kan? Dia melanjutkan dengan bangga. Dari tempat yang menjual sup untuk membantu para pelancong yang lelah atau sakit memulihkan energi hingga tempat untuk menyembuhkan kehidupan orang modern yang bermasalah. Melihat kelompok Lee Jin-ho yang sibuk, Jang dengan puas menekankan. Jadi, tim kami tidak hanya memiliki makanan yang lezat, tetapi juga layanan yang menyenangkan mata. Bukankah itu sangat mendekati arti restoran? Kata Lee Jin-ho. Dengan hangat kepada kontestan nomor 1. Saya akan melayani di sana. Jae-sang menggunakan tangannya untuk mengambil sedikit bumbu spesial. Tentu saja. Kemudian dengan terampil menaburkannya di piring makanan, menyelesaikan proses pembuatan produk jadi. Kuliner adalah seni. Para pengunjung kemudian heboh sebelum aksi khas ini. Itu dia. Taburan garam yang mendapat 100.000 suka. Yamu dengan antusias memesan lebih banyak hidangan. Beri aku 10 piring lagi. Edward Jang dengan tenang berkomentar, anak muda zaman sekarang benar-benar munafik. Semua orang bilang makanan itu untuk dinikmati. Dia dengan cepat beralih ke mode serius untuk mengikuti perkembangan pendapatan. Tidak boleh kalah. Kita harus melakukan yang terbaik untuk standar koki. 1 jam kemudian, semua pengunjung meletakkan sendok mereka karena mereka terlalu kenyang. Tidak bisa makan lagi. Mereka dengan penuh syukur berseru bersama, kenyang sekali, makan seperti orang gila. Dengan kecepatan ini, kita bisa masuk ke kompetisi kelas berat. Berdasarkan pendapatan dengan selisih persentase yang jauh lebih tinggi, tim Lee Jin-ho F4 berada di posisi pertama. Dia sangat bersemangat. Bagus. Dengan kecepatan ini, kita akan memimpin.
Jae-sang sibuk menggoda Park To-choket. Senjata pamungkas kami adalah hidangan penutup. Bersiaplah untuk direndahkan. Dia hanya mengerutkan bibirnya dan menjawab singkat, lihat betapa sombongnya kamu. Pada saat yang sama, perintah dikumandangkan. Babak kedua final telah melewati batas waktu 1 jam. Sekarang, aturan tersembunyi akan diaktifkan. Manajemen secara resmi mengumumkan, tim tersembunyi, silakan masuk. Lee Jin-ho menyaksikan dengan terkejut. Tim tersembunyi. Tim keempat akhirnya terungkap. Tidak ada yang asing. Mereka adalah para juri yang menilai kompetisi barusan. Kontestan nomor 2 tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Kritikus sampai saat ini, Jang merasa pusing. Aku tahu aku tidak akan fokus pada hidangan penutup. Itulah mengapa ada dapur tambahan. Manajemen mulai menyebarkan aturan. Tim yang mengalahkan tim tersembunyi akan menerima tiket langsung ke babak berikutnya. Lee Jin-ho berseru kagum. Itu sangat berani. Jang mendekat dan bertanya kepadanya, bagaimana menurutmu? Lee Jin-ho masih tidak mengerti maksud tersembunyinya. Ya, dengan pengalamannya yang kaya, pengamatan Jang jauh lebih jelas. Para juri sudah sangat kenyang. Yamu memegangi wajahnya dan terus mengeluh. Tidak bisa makan lagi. Dia melihat ke arah papan peringkat dan berkomentar dengan penuh pertimbangan. Selisih pendapatannya juga sangat besar. Saat itu, Jae-sang berkata, serius, koki terkenal. Wajahnya menunjukkan sedikit kehati-hatian. Mulai sekarang, ini bukan kompetisi. Ini adalah kesempatan untuk belajar. Jang langsung mengarahkan Lee Jin-ho. Jadi, jangan bergerak lagi, tetapi amati dengan cermat. Bakat terampil juri nomor 1 dan juri nomor 2 benar-benar bisa membuatnya tersentak. Mengapa orang-orang itu menjadi kritikus? Selain keterampilan, koordinasi mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Pepper, terima kasih. Gaya harmonis tim tersembunyi membuat Lee Jin-ho merasa kewalahan. Dia mengikuti tanpa berani mengalihkan pandangan. Kecepatan dan keterampilan yang luar biasa. Keterampilan penataan makanan yang luar biasa dari juri nomor 1 membuatnya terpesona dengan kesenangan. Tiba-tiba, Lee Jin-ho menyadari bahwa hidangan telah disiapkan di belakang, tetapi matanya sedikit melirik ke arah para pengunjung. Dalam hati Lee Jin-ho, dia merasa gugup. Para juri sudah kenyang. Apakah mereka masih bisa makan lebih banyak? Yamu masih mengeluh tanpa daya. Hanya mencium baunya saja membuatku ingin muntah. Tiba-tiba, meja mereka disajikan porsi tambahan dari tim tersembunyi. Pelanggan itu terkejut dan menolak. Aku tidak memesan apapun. Hakim nomor 2 hanya mengedipkan mata dan dengan murah hati mengundangnya. Gratis. Tentu saja, dia juga langsung membuka tutupnya dan memakannya. Kalau gratis, aku harus memakannya. Saat melihat hidangan itu, ekspresi pelanggan itu juga langsung berubah. Dia berbisik pada dirinya sendiri, sup tomat. Tak sabar lagi, dia mengambil sesendok untuk mencicipi. Pelanggan itu segera membawanya ke mulutnya untuk merasakannya. Mata pelanggan itu melebar karena kegembiraan. Dia dengan penuh syukur berseru, perutku, ini sangat nyaman. Kemudian dia mendorong pelanggan lain untuk mencoba sup tomat gratis ini. Semuanya coba. Mudah dicerna setelah makan. Apa? Benarkah? Lee Jin-ho tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Kenapa begitu? Mereka baru saja kenyang. Jae-sang memberinya hidangan penutup, menjelaskan dengan penuh pengertian bahwa semua itu berkat sup tomat. Ia dengan lembut memotong sepotong. Hidangan hangat ini akan membantu otot perut rileks dan menciptakan lebih banyak ruang. Rasa asamnya mencegah mual dan mengembalikan nafsu makan. Hidangan ini tidak bisa dijual lagi, jadi berikan saja kepada mereka. Jang melanjutkan dengan santai, tetapi hidangan penutup biasanya dingin, kan? Itu agar rasa manisnya lebih terasa. Namun, sisa hidangan penutup dari tim Chef Hyo telah masuk ke mulut Tesin. Jin-ho mengangguk dan berseru, enak sekali. Sekarang aku tahu bahwa rasa asam mencegah mual. Jang tersenyum dan menjawab, bukankah semua orang pernah makan sekeranjang jeruk mandarin saat masih kecil? Ia tersenyum sendiri, tetapi kue tidak bisa melakukan itu. Jin-ho menyesal dan meratap, jadi itu tidak baik. Para pengunjung akhirnya menghabiskan sup tomat. Mereka semua dengan antusias berteriak, keinginan untuk makan kembali. Aku juga. Aku akan memesan. Tim juri segera sibuk mengatur dan menerima pesanan. Juri nomor 1 menjawab dengan tegas, ya. Menggunakan handuk bersih untuk menyekat tangannya, sebuah meja mewah telah ditata rapi olehnya. Sisi ini juga sudah siap. Lee Jin-ho takjub melihat bakat tim juri. Begitu teliti, lebih mirip karya seni daripada makanan. Setiap piring, tanpa sadar ia berseru, sempurna seolah-olah dibuat di pabrik. Yamu juga segera memulai petualangan makannya. Ia perlahan mengunyah suapan pertama. Yamu memuji dengan antusias, enak sekali. Pengunjung lain juga memuji tanpa henti. Tekstur, saus, bahan-bahan, semuanya harmonis. Semua orang serentak terdiam. Satu piring lagi. Aku juga. Ada lagi. Pengumuman dari manajemen segera terdengar. Tim pemenang babak final putaran kedua adalah tim rahasia. Keluarga Lee Jin-ho juga menonton acara itu di TV. Jadi, kami mendapat juara kedua.
Benar-benar melihat di saat yang tepat ketika kontestan nomor 2 dengan gembira memohon padanya. Biarkan kami berpasangan lagi lain kali. Hanya Lee Jin-ho yang berpikir pesimis dalam hati, orang lain akan berpikir kami tereliminasi. Park Jun sangat ingin mencoba masakan tim rahasia juga. Dia memohon pada Lee Jin-ho, seseorang belikan saja. Dia dengan pasrah menolaknya. Apa kau pikir kau bisa membelinya saat pergi ke pasar? Ganti ke episode lain dengan cepat. Ginhee cemberut dan mengomelinya. Tapi Jin-ho, kau sangat pandai memasak. Tidak bisakah kau membuat makanan ulang tahun untuk ibu? Dia harus menerima kenyataan dan berjanji. Tentu saja, aku akan memasak tahun ini. Lee Jin-ho berpikir dalam hati. Aku baru menguasai keterampilan ini selama setengah tahun. Gene jauh lebih senang karena kamu sangat pandai menggunakan pisau. Potong apelnya sendiri. Dia juga membalas dengan bercanda. Aku akan memotong observatorium astronomi Kamiangi. Episode selanjutnya telah diputar di layar. Tantangan semifinal, neraka telur. Park Jun bersiul untuk menunjukkan kegembiraannya. Dia mengangguk dan berseru, ketahananmu lebih baik dari yang kukira. Bukankah kamu memasak selama 5 jam non-stop? Adegan itu telah ditampilkan di layar. Koki terkenal mengocok telur tanpa lelah. Lee Jin-ho dengan bangga membenarkan, daya tahanku bagus. Dia dengan santai memberikan sepotong apel baru kepada Park Jun. Makan apel itu. Hanya dia yang tahu trik di balik ketahanan itu. Semua berkat keterampilan suku kecepatan yang membuat perbedaan. Di TV muncul pengumuman bahwa koki terkenal telah lolos ke final dan Park Jun memegang apel yang telah diukir dan terkejut selama beberapa detik. Bagaimana bisa? Gene dengan antusias memuji, kamu benar-benar lolos ke final. Episode selanjutnya adalah akhirnya, kan? Park Jun dengan bersemangat berkomentar, aku bahkan menghapus SNS untuk menghindari spoiler. Dia meletakkan remote dan mengklik episode tersebut. Mari kita tonton episode selanjutnya. Adegan pembuka mulai diputar di TV, memperkenalkan para kontestan di babak final, Edward Jen. Dia dengan serius mengklaim bahwa saya adalah pipa Minkin. Kontestan berikutnya adalah mafia Neapolitan jika Anda menggunakan beona untuk dekorasi. Lee Jin-ho juga disiarkan dan terakhir adalah koki terkenal. Babak final berlanjut dengan harapan semua orang. Ujian terakhir adalah hidangan seumur hidup. Bahan dan metode memasak semuanya bergantung pada Anda. Silakan tunjukkan kepada juri hidangan seumur hidup Anda. Lee Jin-ho dengan cepat berjalan ke meja dapurnya. Dia terus-menerus memikirkan topik tersebut. Apa artinya itu? Apakah itu hidangan terbaik dalam hidupku? Tiba-tiba, dia teringat Park Choket. Ingat Jin-ho? Dialah yang menunjukkan kepadanya bahwa cara bantalan pemanas dari babak kualifikasi mengangkat Anda. Lee Jin-ho mengambil pisau dengan semangat yang sama sekali berbeda. Benar, seumur hidup. Dia mulai memasak dengan mengiris tomat. Itu tidak bisa hanya didefinisikan sebagai lezat. Pikiran Lee Jin-ho mulai mengingat masa lalu yang kelam. Ekspresinya tenang tanpa sedikit pun gejolak emosi. Tetapi kenangan dibully masih menyakitkan di hatinya. Di sudut matanya, ia tak kuasa menahan air mata yang hampir menetes. Lee Jin-ho tersiksa dan berpikir, dulu aku hidup sengsara. Ia mengingat keputusasaan saat itu, seolah-olah ia ditinggalkan oleh abad ke-21. Berkat permainan yang dicintainya, ia mampu berpegang pada secercah harapan. Namun setidaknya Lee Jin-ho mengakui, jujur, itu memberitahuku bahwa aku bisa berubah menjadi orang yang berbeda. Aku sangat bahagia. Tiba-tiba, ia tercerahkan akan sebuah kebenaran. Aku mengerti hidupku. Hidangan terakhir akhirnya telah disiapkan olehnya. Lee Jin-ho dengan tenang mendorong troli makanan ke tempat penilaian. Para juri dengan wajah-wajah yang familiar telah duduk dengan rapi di meja. Lee Jin-ho mulai membuka tutupnya untuk mulai menyajikan hidangan. Juri nomor 1 mengungkapkan keterkejutannya. Bukankah Anda spesialis masakan Cina? Lee Jin-ho dengan tegas menegaskan, ini adalah hidangan terbaik dalam hidupku. Sambil semua orang menikmati, ia dengan lembut menjelaskan tentang hidangannya, menggabungkan berbagai jenis kacang, lalu membungkusnya dengan irisan tomat. Setelah mencicipinya, juri nomor 1 takjub. Rasa harmonis yang aneh ini membuatku penasaran ingin tahu apa yang akan dihasilkan biji-biji ini ketika berkecambah. Ia bertanya kepada Lee Jin-ho dengan penuh minat. Apakah ini kehidupan seorang koki terkenal? Dengan bangga ia mengoreksi. Ya. Ia tersenyum cerah dan dengan yakin menyimpulkan bahwa hidupku selalu memiliki masa depan yang menjanjikan. Waktu berlalu dengan tenang. Suara pembawa acara terdengar lantang mengumumkan hasilnya. Langsung saja, pemenangnya adalah mafia Neapolitan. Jin-ho menerima kekalahan itu dalam diam. Aku kalah. Suara pembawa acara terus terdengar. Juara kedua adalah Edward Jen. Dia berdiri di belakang, dengan gembira bertepuk tangan untuk memberi selamat. Kalah dalam kehormatan. Jin-ho melihat sekeliling, memperhatikan beragam reaksi dari para penonton. Reaksi pertama. Kenapa kau pura-pura? Bukankah lebih baik memasak hidangan terbaik? Oh, dia menatap Damian. Reaksi kedua. Dia terlihat sangat bahagia dan puas. Pilihan yang bagus. Versi tanpa editan sudah ditonton 16 juta kali.
Aku sudah bisa mendengar penjualan peralatan dapur kita meningkat seperti roket. Jinho menoleh ke arah Park To-chok. Dia masih mempertahankan sikap diam. Reaksi ketiga. Dia dengan cemas memikirkan bagaimana dia akan mengalahkannya. Jadi kau kalah. Aku akan memukulmu sampai mati. Tapi kemudian Park To-chok meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Jinho. Dia dengan lembut memuji. Aku sangat bangga. Park To-chok melanjutkan dengan suara bangga. Hidangan itu, masaklah untukku lain kali. Mata Jinho melebar karena terkejut. Dia tersenyum cerah. Ya. Ginhee angkat bicara dan menyarankan, biarkan aku mencucinya. Jinho menolak. Tidak, mulai sekarang, biarkan koki terkenal ini yang mengurus dapur. Dia menoleh ke Nak Lemen. Berapa kali lagi kau akan menontonnya? Terima kasih, Nak. Dia bertingkah seolah tidak peduli. Tidak apa-apa. Anak kita sangat keren, Jin. Dia menghela napas lelah. Orang-orang akan berpikir ini adalah penampilan pertama Jinho di TV. Dia ingat saat mafia Neapolitan muncul ketika dia menang. Jinho mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya bersinar dengan tekad yang sangat kuat, membayangkan bahwa pemenangnya adalah dirinya sendiri. Jinho dengan cepat menyelesaikan mencuci piring. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku harus lebih banyak berlatih memasak. Di pagi yang indah di Tokyo, Jepang, kontestan 2 berkata dengan gembira melalui telepon, jadwal untuk setengah tahun sudah penuh. Ini pertama kalinya aku seperti ini. Terima kasih, Jin Chen. Jinho terkejut. Kenapa berterima kasih padaku? Di layar ada klip dirinya dan 2 koki lainnya berpelukan dan menangis saat mereka tereliminasi. Haha, Edward Jang pelan-pelan atau tidak akan terlambat untuk menyesal. Hihi, pasangan koki Korea Jepang yang tampan jatuh cinta saat mereka tahu kebenarannya. Kontestan koki 3 kerajaan nomor 2 menjawab, berkat Gene Chen, aku bisa mendapatkan begitu banyak waktu tayang. Dia berkata dengan gembira, aku mendapatkan puluhan ribu pengikut untuk pertama kalinya. Ngomong-ngomong, apakah Gin Chen melakukan fan service seperti acara jabat tangan? Jinho merenungkan hal itu. Dia melihat gedung perkantoran di depannya. Kita mungkin akan membahasnya hari ini. Jinho berjalan menyusuri lorong. Dia melihat sekeliling dengan penasaran. Perusahaan Huene. Kudengar dekat dengan perusahaan Hu, tapi agak sempit. Jinho ingat janji murah hati Damen. Tapi kelihatannya lebih baik dari yang kukira. Aku akan mengambilnya. Anda yang menanggung biaya sewa dan gaji staf. Anda hanya perlu datang sendiri. Dia membuka pintu dan masuk. Tempat ini jelas tidak murah. Jinho terkejut saat masuk. Dia menggoda. Kau yakin tidak akan bangkrut, Damian? Dia tersenyum ramah. Kau sudah di sini. Silakan duduk. Wanita itu berbicara dan memperkenalkan diri. Silakan duduk. Saya akan memperkenalkan semuanya. Saya Jeng Kyong-ah. Saya dulu Kepala Departemen Perencanaan 2 di PJE. Jinho terkejut menyadari bahwa itu adalah salah satu dari 3 perusahaan teratas di negara ini. 2 orang lainnya melanjutkan memperkenalkan diri. Saya memiliki pengalaman 10 tahun sebagai penata gaya di SW. Saya adalah kepala departemen di YC sampai saya berhenti kemarin. Jinho bingung. Staf mana yang memiliki latar belakang sehebat itu? Dia dengan canggung menanyakan alasannya. Semua orang sangat hebat. Mengapa mau bekerja untuk orang baru seperti saya? Damen menjawab dengan santai. Saya menyuap mereka. Dia menjawab, uang? Gadis yang tersisa tersenyum. Gaji di industri ini sangat rendah. Jinho menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya. Maksudmu? Kamu tidak dibayar adil untuk pekerjaanmu? Seperti mendapat 60 dari 80 bagian atau mendapat 80 dari 100? Semua orang menjawab dengan blak-blakan. Tidak ada yang seperti itu. Kamu mendapat 50 untuk mengerjakan 80. Kamu mendapat 50 untuk mengerjakan 100. Kamu bermimpi. Damian angkat bicara untuk membenarkan. Tapi di pihak kami, tidak hanya akan ada gaji tetap, tetapi juga bonus berdasarkan kinerja kerja. Jadi, saya harap Eugene Ho akan bekerja dengan bertanggung jawab. Mata semua orang berbinar di belakang. Jangan tertekan. Jika terjadi skandal, kita semua akan kelaparan. Lakukan saja. Dia gemetar. Aku sangat takut. Dia mengusulkan, mari kita pesan Jang Mian untuk merayakan pembukaan kantor baru. Jinho berkeringat deras. Tidak, biar aku yang masak. Dia dengan cepat menyelesaikan hidangan dengan rasa yang sangat lezat. Jinho mendekati Damian dan berbisik. Damian, jika ekonomi terlalu ketat, beritahu aku langsung. Pergi. Aku akan menaikkan bagiannya menjadi 8 dibagi 2. Dia tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab penuh jika bangkrut. Wajah Jinho memerah. Itulah mengapa aku khawatir. Orang ini yang bisa jatuh ke nol. Dengan cemas ia menyarankan, setidaknya biarkan aku bertanggung jawab menyediakan 1 kali makan sehari untuk staf. Damen setuju. Kedengarannya menarik. Setelah makan, Jinho mengambil piring untuk dicuci. Dia menatap Janga, yang memegang kamera dengan bingung. Kepala Departemen Jang Kyo-wong-ah. Dia berkata dengan tenang, ya. Jinho bertanya pelan, berapa lama Anda akan syuting? Janga menjawab,
sampai ada cukup konten untuk memuaskan penggemar. Dia berkata, melihat di web, saya tidak melihat Eugene Ho mengunggah apapun. Dia terkejut. Saya mengunggah selfie. Jang Kyonga melanjutkan, semakin banyak konten semakin baik. Dan setelah Anda selesai mencuci piring, kembalilah ke ruang rapat. Jinho Hitatus A. Dia menatapnya dan diam-diam menilai, dia benar-benar tidak biasa. Seorang bintang yang memasak dan mencuci piring untuk stafnya. Saya akan bersama perusahaan ini untuk waktu yang lama. Jang Kyonga tiba-tiba berkata, sekarang Eugene Ho, Anda punya dua pilihan. Dia menawarkan dua pilihan. Tampil di program hiburan dan memperkuat citra bintang TV atau beristirahat sejenak dan debut sebagai aktor. Jinho mengangkat tangannya dan bertanya, jika saya terjun ke dunia televisi, apakah pilihan karir saya di masa depan akan terbatas? Jang Kyowong mengangguk. Benar. Dia perlahan menjelaskan, jika kamu berkecimpung di TV, kamu harus berpartisipasi dalam banyak program secara teratur. Bahkan jika kamu beralih ke bidang apapun, kamu tetap akan meninggalkan citra komedi. Seorang Kuang Su bermain kartu. Bahkan jika kamu mengganti namamu, kamu tetap Lee Kuang Su. Jinho berpikir sejenak. Aku ingin punya lebih banyak waktu untuk memikirkan masalah ini. Dia merenung, kesempatan berakting bisa datang. Aku harus memilih dengan hati-hati agar tidak menyesalinya nanti. Jang Kyowong beralih ke masalah berikutnya. Aku mengerti. Lalu ke masalah berikutnya, yaitu tentang sumber pendapatan baru. Jinho berpikir karena citraku adalah seorang model, pasti ada peragaan busana yang juga menghasilkan uang. Dia dengan tegas membantah, bukan model seperti itu. Dia terkejut, tapi bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Dan sebagai beberapa contoh barang dagangan. Jinho bersemangat ketika mendengarnya. Terdengar misterius. Dia tak berdaya, barang dagangan bukan ritual seperti light stick. Opera akan pergi ke konser. Dia mengerti. Ah, jadi begitu. Waktu pertemuan berlalu. Damian dan Jang berjalan di sepanjang lorong. Dia bertanya, jadi, bagaimana pendapatmu tentang permata yang akan kau jaga? Ia bergumam pelan. Jango menjawab dengan nada sarkastik. Sejujurnya, aku belum pernah bertemu orang seperti dia. Dia menyenangkan bagi masyarakat umum sekaligus pilih-pilih soal orang-orang yang peduli padanya. Dia berkomentar, ada batasan sekaligus tidak ada batasan. Damen menyeringai, dia memiliki cukup elemen untuk menjadi bintang. Jang Kyowonga menegaskan, aku benar-benar ingin bekerja di sini untuk waktu yang lama hanya demi semangkuk jangian yang luar biasa itu. Di malam hari di rumah Jinho, dia memeluk telepon di tangannya. Jinho ingat instruksi Damen, tetapi di pihak kita, tidak hanya akan ada gaji tetap, tetapi juga bonus berdasarkan kinerja kerja. Jadi, aku harap Eugene Ho akan bekerja dengan bertanggung jawab. Dia diam-diam menghitung bahwa bonus itu berasal dari 20% milik Tuan Damian. Kan? Jinho berpikir, aku tahu seharusnya aku tidak membagi dengan angka 8 dan 2. Telepon di tangannya bergetar. Panggilan dari Bibi Mayang. Dia dengan senang hati menjawab. Bibi Mayang menjawab sambil tersenyum. Nak. Dia bertanya, apakah kamu sudah menonton Three Kingdom Chef? Jinho menjawab, aku baru saja menontonnya maraton bersama Jang. Mayang cemberut, kamu sangat pandai memasak. Kenapa kamu tidak pernah memasak untukku? Dia tertawa dan menjawab, haha. Lain kali kita berlibur bersama, aku yang akan memasak. Dia melanjutkan bertanya, tapi hei Jinho. Kudengar kau sedang bersiap menjual merchandise. Jinho terkejut. Kau sudah tahu? Jawab Mayang santai sambil memakai masker wajah. Ada kabar bahwa pihakmu sedang mencari desainer. Dia menjawab, lebih banyak bisik-bisik daripada kabar ini. Orang-orang akan tahu segalanya tentangku kecuali warna kaos kakiku. Dia balik bertanya, kau pikir mereka tidak tahu? Jinho terdiam. Dia merendahkan suaranya. Nak, maksudku begini. Lee Hyun-men sedang menonton film di ruang tamu. Koki terkenal menang. Dia terkejut mendengar teriakan Jinho. Apa? Lee Hyun-men berkata dengan keras. Jinho, ada apa? Dia malu. Ah, bukan apa-apa. Jinho berkata pelan. Bibi Mayang. Dia masih terkejut. Kau mengatakan yang sebenarnya. Waktu berlalu hingga pukul 9 pagi keesokan harinya. Jang Konga mengumumkan, mari kita mulai rapat. Damen bertanya, bagaimana penilaian Jinho saat ini? Dia berkomentar terutama memuji wajah tampannya, daya tahannya, dan bakatnya, terutama dengan video mencuci piring kemarin. Fandom Tensai telah melampaui 30.000, model yang malu karena direkam. Seorang ibu rumah tangga yang lembut, dia terkejut. Siapa ini? Jinho teringat sesuatu. Dia mengangkat tangannya. Baiklah, aku harus membicarakan apa yang Bibi Mayang katakan kemarin. Jang Kyowong berkata dengan tegas, Jinho, aku akan mendengarkan pendapatmu setelah rapat. Jinho segera menurunkan tangannya. Ia melanjutkan diskusi tentang rencana pengembangan. Jadi Jinho membuat konten memasak. Memulai saluran YouTube dengan penampilan cover lagu. Jang Kyowong melihat dokumen-dokumen tersebut. Merchandise masih dalam tahap sketsa, tetapi sudah terlihat bagus. Gadis itu berkata dengan gembira, semuanya buatan tangan. Damian memperhatikan waktu.
Sudah larut. Danga ingat. Ah, benar. Jinho, kau ada yang ingin kau katakan, kan? Dia menggaruk wajahnya dengan canggung. Bukan masalah besar, kata Jinho dengan tenang. Seir telah mengirimkan undangan untuk bekerja sama dalam pembuatan merchandise pakaian. Baik Jang Kyo-wong maupun Damian terdiam bersamaan. Hal terpenting dalam seluruh pertemuan ini. Dia melanjutkan, aku tidak tahu bagaimana mereka tahu tentang kita, tetapi Tim Jones telah mengirimkan sketsa desain ke Seir Korea. Dia berkata dengan santai, jika kita akan membuat merchandise, aku harus dilibatkan, kan? Desainer utama Seir. Jinho melanjutkan, kainnya akan diambil dari lini harga yang lebih rendah, dan kita bisa menentukan harganya sendiri. Gadis berambut pendek itu berkata dengan lantang, sialan. Dia segera merobek kertas itu, draft ini sampah. Dia panik. Kenapa kau begitu marah, sampah? Damen melipat tangannya dan berkata dengan suara tenang, kita harus bekerja maksimal karena ini adalah kolaborasi dengan merek mewah ternama, Seir. Jang Kyo-wong menggoda, hei, Jinho, kamu benar-benar punya bakat untuk mengejutkan orang. Karena itu, kita harus mempersiapkan semuanya dari awal lagi. Jinho merasa malu. Maaf, aku baru tahu tadi malam. Dia tersenyum. Kalau punya uang, bisa beli apa saja. Dia teringat sesuatu. Ah, benar. Jinho berkata dengan ragu-ragu dan lantang. Kalau kita harus merencanakan semuanya dari awal lagi. Lai Jinho dengan malu-malu mengeluarkan buku catatan berwarna merah muda. Aku juga punya beberapa ide. Melihat buku catatan belajar bahasa Inggris Jiang, dia bertanya, bagaimana dengan ini? Di rumah lain, Kong Young bergegas melempar sepatunya. Bu, barang-barangku. Dia berlari langsung ke rumah dan berkata dengan lantang, aku pulang. Ibunya menjawab dengan kesal, aku sudah menaruh barang-barangmu di kamarmu. Kong Young sangat senang menerima pesanan itu. Dia dengan gembira memeluk kotak itu erat-erat. Ini dia. Merchandise gene hopper kelas atas. Ibu Kyong berdiri, bersandar di pintu, mengerutkan kening dan mengamati. Nah, itu dia. Para penipu itu mencoba membuatmu membawa sampah pulang lagi. Kong Young membantah, penipu apa? Ibunya masih curiga. Orang-orang yang mengambil uang dari anak-anak bukanlah penipu. Lalu mereka apa? Dia menggembungkan pipinya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Ibu juga tidak tahu apa-apa. Kong Kyo-wongi dengan hati-hati mengeluarkan sebuah barang dari kotak. Botol minum Genius. Ibu Kyong mengangguk. Botol minum itu bisa digunakan. Dia menyingkirkan botol minum itu. Ini untuk koleksi. Aku harus membeli yang lain jika ingin menggunakannya. Ibunya marah setelah mendengarnya. Dia mendekat dan berteriak keras. Kong Kyo-wong-mi, ibu sudah bilang jangan buang-buang uang. Ibu akan memotong uang sakumu sekarang. Dia malu. Ah, tunggu sebentar. Bu, lihat ini. Ibu pasti akan menyukainya. Kong Kyo-wongi dengan lembut meletakkan sebuah CD di atas meja. Ibu Kyong masih terlihat curiga. Siapa yang masih mendengarkan CD zaman sekarang? Kenapa masih ada ini? Dia menjawab. Ini adalah barang koleksi fisik. Ada kodenya. Kong Kyo-wong dengan cepat mengklik komputer. Suara Lai Jinho terdengar. Halo para jenius. Dalam video tersebut, dia memutarbalikkan dan membahas subjek yang membuat siswa menyerah adalah bahasa Inggris. Mulai hari ini, saya, Geneho, akan membimbing kalian untuk mencapai 100 poin dalam bahasa Inggris. Suara Lai Jinho dengan manis memberi instruksi. Jangan buka YouTube, fokus saja pada saya. Ibu Kyong ragu. Bisakah selebriti menjadi guru? Kung Kyo-wong menjelaskan dengan antusias. Ibu adalah lulusan terbaik jurusan administrasi bisnis di Universitas Korea. Satu-satunya orang yang mendapatkan nilai sempurna pada ujian 1 tahun lalu. Mata ibunya melebar karena terkejut setelah mendengar ini. Dia berteriak keras, putriku tersayang. Kong Young terus menggeledah kotak itu. Ada lagi. Dia mengeluarkan kemeja berkilauan, kemeja hasil kolaborasi dengan Sam. Ibu Kyong panik. Peramal, apakah kau gila? Kembalikan segera untuk pengembalian dana. Kong Young berkata dengan bangga. Bu, tidak mungkin. Kaos ini hanya 50.0001. Opera adalah inspirasi Tim Jones. Jadi dia mendapatkan desainnya secara gratis. Ibunya menjelaskan lebih lanjut, buku foto, kalender, poster, buku masak dengan 30 resep yang dijamin oleh Park To. Semua ini hanya 200.0001. Ibu Kyo-wong sangat terkejut. Murah, praktis gratis. Kong Youngi segera bertanya, bagaimana dengan merchandise selanjutnya? Bu? Ibunya langsung menjawab, ibu harus membelikannya untukku, tapi harus disertai dengan video ceramah. Saat makan setelahnya, Ku Yongjae berkata, jujur saja, video ceramahnya sama sekali tidak bagus. Lai Jinho sangat terkejut sehingga tanpa sengaja menumpahkan air dari cangkirnya. Dia buru-buru mengoreksi untuk menghindari kesalahpahaman. Ah, jangan salah paham. Maksudku kualitasnya bukan kelas 1. Mungkin sekitar kelas 3. Lai Jinho berkata dengan canggung. Teman-teman sekelasku juga mengatakan itu. Ku Yongjae menjawab, ya, tapi aku mengerti maksudmu.
Kamu mempelajarinya sendiri, kan? Kami, mahasiswa Universitas Korea, sudah terbiasa mendengarkan kuliah dari tutor terbaik di negara ini sejak sekolah dasar, jadi standarnya pasti tinggi. Dia menundukkan kepala dan berpikir. Ini lagi-lagi karena kurang pengalaman. Aku merasa puas karena nilai Jiang meningkat. Dia melanjutkan, tapi aku tetap bersyukur. Ku Yongjae menjelaskan, di rumahku ada seekor gorila yang tidak mau belajar. Tapi demi mendengar suaramu, dia mulai fokus belajar. Suaranya sangat tulus. Kau telah mencapai sesuatu yang bahkan tutor terbaik pun tidak bisa lakukan. Mata Lai Jinho tiba-tiba berkaca-kaca karena emosi. Ku Yongjae tetap mengingatkannya, tapi kau masih harus meningkatkan kualitas ceramahmu. Aku tertidur saat mendengarkan. Dia tetap diam. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil terparkir di pinggir jalan. Sebuah suara terdengar dari dalam mobil. Ginho, apakah ini tempat yang tepat? Ini tidak terlihat seperti sekolah akting. Dia menjawab, ini tempat yang tepat. Lai Jinho berkata kepada orang di dalam mobil, mari kita lihat-lihat. Dia ingat nasihat Ku Yongjae. Jadi, apa yang harus kulakukan? Sulit untuk meminta metode secara alami. Dia berkomentar, meskipun ini fan service, aku tidak terlalu tertarik dengan ceramahnya. Ku Yongjae menjelaskan lebih lanjut. Terus terang saja, aku melihatmu lebih seperti idola di acara TV daripada seorang guru. Ah, benar. Lai Jinho menghela napas pelan, berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu. Dia mendekati rumah di depannya dengan pikiran seorang guru. Aku akan menguasai keterampilan ini. Suatu hari sebelumnya, dia ingat, Jang Kyowonga memberinya sebuah naskah. Ginho, kau telah bekerja keras. Kumpulan naskah. Bab 1. Lai Jinho dengan penasaran menerima kumpulan naskah itu. Ini. Dia menekankan setiap kata. Kumpulan naskah drama TV. Aku tidak memaksamu, jadi lihat dulu. Jang Kyowonga mengingatkannya. Kita akan membahas masalah ini nanti. Lai Jinho membaca naskah itu dengan saksama. Suaranya terdengar lantang. Karena kau mengatakan itu terakhir kali, aku mengerti ini agak tiba-tiba, Jang Kyowonga berbagi, berkata dengan suara tenang. Tapi kami juga tidak menyangka akan mendapat undangan peran sebagus ini. Bukankah lebih baik menunggu kepala Damian membujukmu? Jika kau menerimanya, kau tidak perlu ikut audisi. Aku akan mencarikan guru akting terbaik untukmu, bahkan jika aku harus membayarnya sendiri. Tiba-tiba dia berhenti. Oh tidak. Aku bilang aku tidak memaksamu. Tapi aku mengatakannya seperti ini. Jang Kyowonga hampir berubah pikiran. Meskipun Lai Jinho menjawab, aku akan menerimanya. Jang Kyowonga sangat terkejut. Kenapa? Dia bertanya balik dengan nada bercanda. Ah, bolehkah aku menolak? Dia bingung. Tidak, boleh. Maksudku, tidak apa-apa. Tapi Lai Jinho tersenyum. Aku hanya bercanda. Jang Kyowonga bertanya lagi. Tidakkah kau ingin tahu seperti apa perannya sebelumnya atau seperti apa latar belakang penulisnya? Dia perlahan membalik setiap halaman. Aku tidak begitu tahu, tapi ini adalah sesuatu yang telah dipilih dengan cermat oleh semua orang, kan? Dia melanjutkan, aku lebih mempercayai manajer dan asisten daripada diriku sendiri. Dia tidak bisa menahan tawa dan menutup mulutnya. Benarkah begitu? Semua orang di sekitar juga tertawa ketika mendengar jawaban Lai Jinho. Kau sangat mempercayai kami? Ia berpikir dalam hati dengan bingung. Tidak, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jadi, aku menyerahkan semuanya kepada semua orang. Ah, sudahlah, aku seharusnya tidak membicarakan ini. Pengalaman Lai Jinho menonton drama TV. Melihat peran ibu, itu saja. Lai Jinho teringat pengingat Ku Yongjae, yang Jae sudah mengatakannya. Beri ceramah seolah-olah kau sedang berperan sebagai guru. Ia menghela napas, seolah-olah dunia memaksaku untuk menekuni akting. Jang Kyowonga berkata dengan tegas. Jadi sebelum kau berubah pikiran, ayo kita segera pergi ke akademi akting. Lai Jinho ragu-ragu. Aku tahu akademi yang bagus. Lebih penting lagi, kapan pertemuannya? Ia mengingatkannya dalam 20 hari. Ia tampak sangat percaya diri, menegaskan, itu lebih dari cukup. Lai Jinho memasuki toko yang penuh dengan kaset film. Ia berbaring santai di tempat tidur, terpaku pada layar. Lai Jinho meletakkan sekantong permen coklat di tempat tidur dan berpikir, tempat ini masih sama seperti dulu. Dia mengingat setiap kenangan lama. Dia juga pernah bekerja paruh waktu di sini. Semuanya masih sama. Oh, apakah ini Reset Life? Sudah lama sekali aku tidak melihatnya lagi. Lai Jinho diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Dia senang toko kaset itu masih ada. Dia mulai fokus mempelajari keterampilan. Dewa akting, raja akting. Bagi seorang aktor, pekerjaan adalah sebuah lukisan dan karakter adalah warna catnya. Bahkan jika ada dua lukisan yang identik, selalu ada perbedaan pada lukisan tersebut. Syarat pertama dari keterampilan raja akting telah terungkap ketika pernyataan ini tersebar di komunitas Reset Life. Lai Jinho berpikir topeng tertawa dalam gambar itu mengejek para pemain yang telah berjuang mati-matian untuk membukanya.
Dia ingat karena forum Reset Live membuka strategi keterampilan Dewa Acting Raja Acting 99 Live menonton 200 film tanpa aktor cameo duplikat di surga bioskop. Sekarang menunggu beberapa dewa membuat daftar putar, dan hasilnya semua orang bisa menebak. Tentu saja komunitas menjadi heboh dan banyak orang berhenti main. Game sampah itu. Apa yang diketahui para pemain game sampah itu tentang sinema donut? Hei, apa itu jaminan sampah? Reset kan? Benar-benar harus sinema heaven? Tempatku hanya punya sinema paradise. Itu tidak baik. Reset hidupku. Gila, bahkan tidak bisa tumpang tindih. Aktor cameo menghapus gamenya. Haha, game sampah banget. Haha, dia merenung. Tapi bukankah orang bilang pahlawan lahir di masa-masa sulit? Sebuah suara tercekat terdengar di benak Lee Jin-ho. Apa gunanya menonton karya dengan aktor yang sama? Nada yang sama, gerak tubuh yang sama, gaya akting yang sama. Membosankan. Pria itu menangis terseduh-seduh. Bagus sekali. Dia menepis pikiran itu dan fokus menonton film, mengabaikan lingkaran hitam di bawah matanya. Hati seorang pemilik toko kaset yang dulunya seorang aktor telah tergerak, dan orang itu telah menjadi legenda karena dia tidak hanya membagikan daftar putar tetapi juga membuka panduan reset hidup di toko. Itulah tempat ini. Lee Jin-ho menguap, bahkan dengan keterampilan untuk meningkatkan stamina, aku masih terlalu lelah. Aku benar-benar gila saat itu. Aktor Lee Geneho, lanjutkan. Hari ke-15 berlalu. Layar masih menampilkan film-film hitam putih klasik. Bos berkata bahwa di dunia ini, orang hanya perlu mengetahui dua hal. Apa yang kubutuhkan dan apa yang dibutuhkan orang itu. Pembunuh bayaran dalam film itu berkata dingin. Aku membutuhkannya dan dia membutuhkan nyawa bos. Terdengar suara tembakan tajam. Jadi, inilah mengapa bos harus mati. Jadi, jangan berlama-lama lagi. Lee Jin-ho mengangkat tangannya, gemetar karena kelelahan, untuk memegang remote TV. Dia berkata dengan lelah, 200 film selesai. Ruangan menjadi hening. Lee Jin-ho mulai menirukan nada suara karakter dalam film. Klik. Jadi, jangan berlama-lama lagi. Boom. Dia ambruk di tempat tidur dengan perasaan kecewa. Sama sekali tidak sama. Aku harus membuka syarat kedua. Lee Jin-ho memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Pulang dan tidur dulu. Aku ingin muntah hanya dengan melihat layar. Syarat pertama. Keterampilan. Dewa Acting. Raja Acting selesai. Keesokan harinya, Jang Kyo-wonga terkejut ketika mendengar lamaran Lee Jin-ho. Kau ingin ikut audisi? Wajah Lee Jin-ho terlihat sangat berseri-seri saat ini. Ya, apakah tidak apa-apa? Dia bingung. Kau begitu cerah dan bersinar hari ini. Lee Jin-ho menjawab. Aku tipe orang yang penuh energi setelah istirahat yang cukup. Dia bertanya, bagaimana dengan audisinya? Jang Kyo-wonga setuju. Oke, tapi bukankah peranmu sudah ditentukan? Dia bertanya, mengapa kau ingin ikut audisi? Lee Jin-ho terkejut dengan hal itu. Dia menjelaskan, sebenarnya, aku baru di industri acting. Kupikir akan lebih sopan untuk memberi kesan dengan cara ini. Jang Kyo-wong senang. Kau benar-benar dewasa. Bagus. Aku akan segera menghubungi pihak audisi. Lee Jin-ho diam-diam senang di dalam hatinya. Beberapa syarat kedua terpenuhi. Pada hari pertemuan, sebuah suara laki-laki terdengar penuh keberatan. Sukyo Wong, apakah kita benar-benar harus menggunakan anak itu? Sebuah suara perempuan menjawab, apakah ada masalah? Kong Chen bingung. Tidak kekurangan orang-orang tampan dan bersemangat. Dia mengangkat cangkir teh ke mulutnya dan menjawab dengan santai, tapi tidak ada yang setampan dia. Penulis Kim Wukong, dia masih mempertahankan sudut pandangnya, tapi dia tidak berpengalaman. Kudengar dia juga tidak begitu berhasil di audisi. Kong Chen terus keberatan. Kalau begitu, bukankah lebih baik memilih mereka yang memiliki dukungan kuat? Mendapatkan dana juga lebih mudah. Kim Sukyo-wong bertanya pelan, apakah kau menerima suap? Dia dengan marah membanting meja dan menyatakan, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Kau pikir aku orang seperti apa? Dia tetap teguh pada pilihannya. Lalu mengapa kau keberatan dengan sesuatu yang akan meningkatkan citra kita? Kong Chen berteriak keras. Berapa kali lagi aku harus mengulanginya? Dia menunjuk dan berkata dengan lantang, dia kurang dasar. Dasar. Sesaat kemudian, ketika Lee Jin-ho resmi muncul, Kong Chen benar-benar terpukau oleh penampilannya. Dia sangat tampan. Dia bersinar. Dia buru-buru memalingkan wajahnya. Tidak, tidak. Sudah berapa kali aku tertipu? Kong Chen berpikir dalam hati, aku terlalu jatuh cinta, mengejutkan bahwa wajahnya tampan, tetapi aktingnya mengerikan. Sekumpulan badut yang menghisap drama. Dia menyipitkan matanya, tetapi masih memiliki sedikit kepercayaan. Kong Chen merenung, penulis Kim Sukyo-wong bukanlah orang yang dibutakan oleh kecantikan. Dia berkata dengan suara lirih, sejujurnya, aku memilih Jin-ho karena aku terkesan dengan wajahnya. Dia berpikir dalam hati, aku hanya mencari seseorang yang cocok untuk film ini. Dia terus merenung dan memberikan peran itu, lalu tiba-tiba berbicara. Tetapi menurut hasil audisi beberapa hari yang lalu, kemampuan aktingmu tidak terlalu menjanjikan. Lee Jin-ho mencoba tetap tenang.
Itu tak terhindarkan. Syarat 2 hanya terbuka setelah audisi. Dia menghitung, tujuannya bukan untuk syuting drama TV. Kim Suk-yeong mengungkapkan, tapi Ginho, aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mataku. Jadi aku ingin kau menunjukkannya padaku dan membiarkan mata ini menjadi saksinya. Matanya berbinar penuh minat. Satu-satunya tujuanku bertemu Ginho berakting adalah untuk melihat akting improvisasinya secara langsung. Kong Chen minum air dengan kesal. Ini benar-benar buang-buang waktu. Seorang PD sepertiku selalu berada di bawah tekanan waktu dan dia selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dia melirik Lee Jinho dan menghitung. Anak baru ini pasti takut dipecat dan tidak tahu harus berbuat apa. Lihat saja. Kong Chong-sung membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Dia menatap Lee Jinho yang tersenyum bingung. Kenapa kau tersenyum? Putar kembali waktu ke saat Ku Yong-jae sedang berjalan di jalan. Tiba-tiba ada panggilan, Tuan Yong-jae. Lee Jinho menyamar. Melambaikan tangan dengan gembira untuk memanggil Ku Yong-jae ke sini. Mereka berdua memasuki kafe. Dia bertanya pada Ku Yong-jae, apakah adikmu masih rajin menonton kuliahnya? Dia menjawab, dia sudah menontonnya berulang kali untuk ketiga kalinya. Ku Yong-jae bertanya, jadi, bagaimana dengan edisi khusus yang hanya diedarkan untuk teman-teman? Di mana edisi untuk gorilaku? Lee Jinho mengeluarkan CD baru. Aku sudah menyiapkan yang baru dengan tanda tangan di dalamnya. Ini rahasianya, manajerku tidak tahu tentang edisi ini, jadi jangan sampai terungkap. Jika ketahuan, aku benar-benar tamat. Gambar Jen Kyung-i muncul dengan marah. Kau membuat edisi terbatas. Apa kau punya ide naif bahwa idola hanya menjual selfie dan menjadi kaya? Dia malu. Jika terungkap, aku akan keluar dari sekolah. Lee Jinho mengirimkan video. Ingat janjinya, kan? Ku Yong-jae menjawab sambil tersenyum. Ya, kau ingin aku menonton video kuliah dan memberikan ulasan, kan? Seolah-olah aku benar-benar belajar. Dia menggoda, jangan berpikir kau bisa menyuapku untuk mendapatkan ulasan yang bagus. Aku Gu Yong-jae dari Universitas Korea. Lee Jinho menjawab, aku juga berharap begitu. Ku Yong-jae mengeluarkan kertas dan pena untuk mencatat. Mari kita mulai. Setelah beberapa saat belajar, dia membanting meja. Selesai. Ku Yong-jae memuji dengan gembira. Kau mengajar dengan sangat baik, sampai-sampai siswa kelas 1 bisa belajar dengan baik. Bagaimana kau bisa berkembang begitu pesat? Lee Jinho mengingatkannya sambil tersenyum. Coba lihat buku catatanmu lagi. Dia menunduk bingung. Buku catatan. Bagaimana? Ku Yong-jae terkejut. Apa ini? Dia melihat tumpukan coretan itu. Celana pendek apa ini? Kenapa ada kiwi? Ku Yong-jae bingung. Kapan aku jadi bodoh? Lee Jinho menjelaskan dengan gembira. Tidak, itu berarti aktingku berhasil. Tentu saja, ada ceramah di CD dari guru akting super. Suaranya melanjutkan dengan lembut karena film seringkali fantasi. Kita miskin tapi berani meninju meja dan tiba-tiba berkencan dan menjadi pemeran utama wanita. Haha, aku adalah meja yang makan tekbaki untuk pertama kalinya. Lee Jinho berpikir betapa banyak pengaturan baru yang terdengar absurd. Para penonton menunjukkan kekecewaan. Apakah tidak ada lagi yang bisa ditonton? Siapa yang akan menonton ini? Dia bertanya. Tapi ketika ditayangkan, para penonton dengan bersemangat dan antusias berteriak. Pemeran utama pria tidak melakukan kesalahan apapun. Oh tidak, bagaimana jika aku kehilangan ingatanku? Tampar dia sampai bangun. Maka efeknya akan jauh melebihi kenyataan. Lee Jinho tersenyum. Bagaimanapun, dia dengan percaya diri. Yang J dari Universitas Korea sangat berbakat. Tetapi dia juga tertipu, jadi ini adalah kesuksesan besar. Ku Yong-jae tertawa canggung. Orang ini, kukatakan padamu untuk menjadi guru terbaik, tetapi kau malah menjadi penipu profesional. Di dalam mobil, Damen bertanya kepada Lee Jinho, bagaimana hasilnya? Penulis Kim Suk-yeong terkenal sering membuat aktor gagal saat bertemu langsung. Dia hanya tersenyum lelah. Lee Jinho khawatir. Aku mungkin juga gagal. Dia heran mengapa. Damian bertindak seolah mengerti. Seperti yang diharapkan, itu adalah kemampuan akting. Lee Jinho terkejut dan berbalik. Tidak, masalahnya bukan itu. Sebenarnya kembali ke masa kini. Kim Suk-yeong memeluk wajahnya dan mendongak. Sempurna. Dia berkomentar dengan gembira. Senyum nyaman, menyilangkan kaki dengan angkuh. Kim Suk-yeong memuji Lee Jinho. Aktingnya agak berlebihan, tetapi dia memang seorang Hongil yang pengecut yang berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan rasa takut dan kelemahannya. Kong Chen melanjutkan, meskipun aku tahu itu akting, dia sangat menyebalkan sampai aku ingin membenturkan kepalaku dan mati. Aku hampir memukulnya. Dia tersipu dan memegang pipinya. Dari mana bakat ini muncul? Kim Suk-yeong ingat ekspresi Lee Jinho yang bingung, terutama ekspresinya saat dia keluar dari peran. Dia panik. Apa yang baru saja kulakukan? Kong Chen berkomentar, aku akan percaya jika kau bilang dia dirasuki roh jahat. Dia menunjuk dengan bersemangat dan berkata, tapi kau melihatnya, kan? Kim Suk-yeong tersenyum dan menggoda, jika kau ingin menemukan harta karun, jangan mengeluh lagi tentang metode penilaianku. Dia melipat tangannya dan mengakui, ya.
Di luar terdengar suara, "Hei Bu, berapa harga kubisnya?" Orang itu terus bertanya, "Hei Bu, saya bertanya berapa harga kubisnya?" Sebuah suara laki-laki menjawab, 151, 201. Wanita tua itu menoleh. Guan Suk yang duduk di sebelahnya berkata, "Nenek, belilah beberapa kubis. Kubis saya sangat manis." Dia menawar. Kubisnya tidak terlihat begitu manis. "Saya akan beli 2 jika Anda menurunkan harganya." Dia menolak. "Tidak bisa." Wanita tua itu terus menawarkan harga. "Turunkan sedikit saja." Guanuk menolak. Hyun melipat tangannya dan berkata, "Enak atau tidak? Jika 1 kubis harganya 51, maka 2 pasti 101. Dia malu. Begitulah adanya. Itu hal yang benar. Sebuah suara menyela. Sutradara berkata dengan lantang, "Ambil adegan itu lagi." Hyun cepat-cepat berkata, "Maaf." Lai Jinho berseru kagum ketika melihat Guan Suk. Wow. Dia malu-malu menutup mulutnya. Dia benar-benar tampan. Kim Suk Yeong terkekeh. "Kamu juga iri pada orang lain." Lai Jinho berkata terus terang, "Tentu saja, saya berharap suatu hari nanti bisa hidup dengan wajah seperti itu." Dia menggoda. "Kamu akan mendapat banyak kebencian karena mengatakan itu. Siapa yang kamu coba tipu?" Dia melihat naskah di tangannya. Sebuah drama TV romantis dan keluarga dijadwalkan untuk akan ditayangkan di akhir tahun. Kau telah bekerja keras. Kumpulan naskah. Bab 1. Film yang telah kau garap dengan susah payah ini memiliki 2 karakter yang menceritakan tentang gadis pecinta sastra yang cerdas dan pemberani, Hai Sun, perenang tabah Guan Suk, dan kisah tentang hari musim semi yang cerah ketika mereka melukis mimpi mereka sendiri karena mimpi itu. Film ini adalah kisah tentang 2 kehidupan yang penuh dengan peristiwa petualangan melalui 4 musim. Lee Jin-ho dengan antusias menantikan untuk menontonnya di TV. Sebuah suara terdengar memanggilnya, "Aktor Gene Ho, bersiaplah." Lee Jin-ho berbalik dan pergi. Ya. 2 karyawan di belakangnya menatapnya. Gadis itu berseru, "Dia sangat tampan." Pria itu melipat tangannya dan berkata, "Bukankah seharusnya kita memilih aktor lain?" Dia bertanya mengapa. "Dia tampan." Suaranya sarkastik. Penampilan pendatang baru yang berwajah segar. "Kau pikir dia bisa memainkan karakter yang paling dibenci dalam film itu?" Itu seperti memberikan semua sejarah kelam itu kepada seorang pemula. Ada perbedaan usia 10 tahun dengan karakter tersebut. Seseorang di sebelahnya menjawab, berpikir sebaliknya. Mungkin mereka melakukannya dengan sengaja untuk publisitas. Sejarah kelam tetaplah sejarah. Pria itu menggosok matanya. Kemudian suara sutradara yang kesal menyela. "Hentikan semuanya. Berhenti syuting." Hyun duduk sedih di kursinya. Dia menatap cangkir kopinya dengan muram. "Aku tidak boleh gagal kali ini. Kali ini aku harus melakukannya dengan cemerlang." Hai meraih cangkir kopi. "Aku Hasun." Dia teringat naskah yang menyebutkan dia ingin pergi ke Seoul meninggalkan Guan tersayang yang sakit. "Oh, Hyun, kenapa?" Terlihat getir saat dia minum kopinya, sangat frustrasi. Berencana untuk kencan buta dengan orang asing. Itulah Hyun. Hyun menghela napas dan menyesap kopi pahit itu. Sangat frustrasi. Kameramen itu berpikir dalam hati, tidak buruk. Dia benar-benar menghayati karakternya. Bel pintu berbunyi. Kameramen itu khawatir. Karyawan baru itu berlari panik mencoba menghentikan seseorang. "Ya Tuhan, Pak. Mohon tunggu, Pak," protesnya dengan keras. "Pak, Anda tidak boleh membawa anjing ke dalam kafe. Tolong ikat dia di luar." Lai Jinho tiba-tiba berteriak, bertingkah seperti orang sombong. "Dasar nenek bodoh. Tahukah kau berapa harga anjing ini? 10 juta. 10 juta. Tahukah kau berapa banyak uang itu? Jika dia dicuri, kau harus menjual seluruh kafe untuk membayarnya." Mata kameraman itu melebar karena tak percaya. Karyawan itu terdengar pasrah. "Silakan masuk." Lai Jinho dengan sombong merapikan rambutnya. "Nah, begitu baru." Dia mengerutkan kening. Sialan orang-orang ini. Anjing itu menggonggong keras. "Gonggong." Kameraman itu terkejut. "Siapa orang ini?" kata Lai Jinho sinis. Lalu dia menggigit kue dan menyeringai. "Kau ingin menikahi seorang Soulman, ya?" Lai Jinho menyilangkan kakinya. "Kalau begitu akulah yang sempurna. Cocok. Aku praktis bisa menyebut diriku jiwa sejati." Kameramen itu terkejut. "Wow, dia luar biasa." Dia berpikir dalam hati, bagaimana dia bisa begitu mesum? Kameramen itu berpikir, rumor tentang penulis yang secara pribadi memilihnya itu benar. Lai Jinho berkata dengan nada mesum, "Perbedaan usia hanyalah angka, kan?" Hyun tergagap. Well, dia dengan gugup lupa dialognya yang langsung diperhatikan Lai Jinho. Kameramen itu menutupi wajahnya dengan cemas. "Seseorang di belakang, jadi itu sebabnya tadi begitu lancar. Haruskah kita batalkan syuting?" Dia menghela napas. "Ya, kita mungkin harus batalkan syuting." Lai Jinho membanting tangannya di atas meja. Dia berdiri dan berteriak, "Kucing mengambil lidahmu. Katakan sesuatu." Seorang karyawan di belakang terkejut. Apakah adegan ini awalnya seperti ini? Orang di sebelahnya bingung. "Tidak.
Kameramen itu terkejut. Tidak. Dia menilai, dia mengulur waktu untuk berimprovisasi dialognya di tempat. Pengambilan gambar pertama dan dia memiliki refleks akting seperti itu. Luar biasa. Kameramen menatap Lee Jin-ho, tetapi wajah Hyun pucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia menundukkan kepalanya. Maafkan aku. Juru kamera mengumumkan. Mari kita rekam ulang adegan ini. Hairim membuka pintu dan keluar, melihat Jin-ho dengan gembira mengobrol dengan semua orang. Ekspresi berpikir terlintas di wajahnya. Kemudian Hyun cepat-cepat berbalik dan pergi. Setelah episode ditayangkan, adegan ledakan emosi Jin-ho menarik banyak komentar penonton. Drama kerja keras. Episode pertama mencapai rating 9,3%. Apakah drama ini dapat membawa angin segar ke pemutaran film di rumah? Dia mengambil ponselnya dan membaca komentar penonton. Aktor Lee Jin-ho sebagai Hong Gil di drama kerja keras. Ledakan emosinya, astaga, dia sangat menghayati perannya. Hanya melihat gambarnya saja membuat darahku. Tekanan darahku melonjak, Jin-ho. Aku sudah bilang padamu untuk melakukan apapun yang kau mau, tapi aku tidak menyangka kau akan sejauh ini. Melihat komentar-komentar ini, Jin-ho bertanya, apakah ini pujian atau ejekan? Sopir itu dengan riang menjawab, anggap saja ini sebagai pesona balasan yang sukses. Dia berkata, kau tahu, sekarang mereka tidak bisa menarik kembali uang insentifnya, kan? Segala macam peran dan undangan akan berdatangan. Jin-ho menjawab dengan santai, tentu saja. Sopir itu melihat tas hadiah di kursi dan tiba-tiba bertanya, oh, ngomong-ngomong, aku penasaran, apa yang kau bungkus? Kelihatannya aneh. Jin-ho tersenyum main-main. Suap. Orang-orang yang menerima kotak hadiah itu semuanya terkejut. Di dalamnya terdapat kue-kue yang tertata rapi dalam cangkir kertas kecil. Leo berseru, kau membuat semua ini sendiri. Jin-ho menjelaskan, saat syuting, kami harus begadang sepanjang malam, jadi mengisi kembali gula sangat penting. Tapi ada lebih dari 100 orang di sini, para pemeran tambahan kru film. Seseorang yang menerima kotak hadiah berseru, kue-kue ini sangat cantik. Aku tidak tega memakannya. Kameramen itu bercanda, lalu bolehkah aku memakannya? Dia membentak balik, pergi sana. Melihat pemandangan ini, Jin-ho merasa senang. Dia tersenyum dan berkata, hei, aku seorang koki dari keluarga terhormat. Ini bukan apa-apa. Tiba-tiba, dia teringat, oh, bagaimana dengan aktris Kim Hairim? Semua orang terdiam sejenak. Lalu bertanya, apakah kalian mau ikut denganku untuk menonton? Di dalam kantor sutradara, cahaya redup terpancar dari lampu listrik. Dia membanting tangannya ke meja dengan keras dan berteriak, jika kalian terus berakting seperti ini, berhenti saja. Apa gunanya hanya menghafal dialog? Akting kalian lebih buruk daripada mono. Improvisasi juga merupakan keterampilan. Tenanglah. Kalian seharusnya merasa kasihan pada aktor lain. Semua orang dengan cepat menahan sutradara dan menenangkannya. Tenang. Sutradara masih meraung marah. Sudah berapa kali ini? Jin-ho, yang berdiri di luar pintu, terkejut. Leo meratap. Dia benar-benar tidak menahan diri. Ketika aku pertama kali mulai, aku juga dimarahi habis-habisan. Jin-ho sedikit terkejut. Dia berkata, tapi dia tidak pernah seperti itu padaku, kan? Leo berkata, itu karena kamu telah berakting dengan sempurna sejak awal. Mendengar itu, Jin-ho berpikir dalam hati, jika aku tidak memiliki kemampuan itu, maka akulah yang akan dimarahi. Tiba-tiba ia merinding. Itu menakutkan. Leo setuju. Sangat menakutkan. Jin-ho berpikir, aku benar-benar beruntung mendapatkan kemampuan akting itu. Dewa akting, raja akting. Meskipun begitu, katanya optimis kepada rekannya. Tapi tidak apa-apa. Mereka bilang, satu teguran seperti itu bisa membantu mengeluarkan kemampuan akting yang bahkan tidak kau sadari. Itu strategi veteran, kan? Meskipun aku mengatakan itu, sayangnya, aktris Kim Him terus mengalami penurunan performa selama 5 episode. Ia terus membuat kesalahan dengan dialognya dan lawan mainnya harus terus mengingatkannya. Itu dialogku. Dan setelah berkali-kali, aktris itu hanya bisa memegang kepalanya dan berteriak. Aku bahkan tidak punya energi untuk marah lagi. Him masih belum bisa mengatasi kesalahannya. Adegan berganti. 2 karyawan berada di ruangan ketika seseorang masuk. Mereka berdua berbalik, mata mereka penuh kejutan, dan berseru. Hah, kenapa kau di sini? Hairim menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, terima kasih seperti biasa. Semuanya. Saya akan pergi ke jadwal saya selanjutnya sekarang. Seseorang berkata, oh, benar. Kamu ada syuting variety show hari ini, kan? Kamu juga bekerja keras hari ini, Hiram. Jangan khawatir. Kami akan mengeditnya dengan baik sehingga kamu bisa pergi. Tetapi begitu aktris itu berbalik untuk pergi, bisikan mengejek bergema di belakangnya. Dia selalu syuting variety show atau berakting, membual tentang betapa banyak pekerjaan yang dia lakukan. Mendengar ini, Hairim berhenti. Orang itu berseru, bodoh, dia bisa mendengar kita, balas orang lain. Jadi apa yang salah kukatakan?
Berapa lama dia pikir dia bisa mengandalkan keberuntungan debutnya itu? Dia bahkan mendapatkan peran pendukung utama. Aku bertanya-tanya apa yang mereka lihat padanya sehingga mereka memilihnya. Pacar sutradara. Mungkin kata-kata ini seperti petir di siang bolong bagi Hairim. Dia mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi amarah. Hairim berbalik menghadap ruangan, gelombang amarah membuncah di dalam dirinya. Dia bergegas maju, meraih gagang pintu, dan membuka pintu. Kemudian dia menerobos masuk dan berteriak, "Itu tidak benar." Kedua karyawan itu menoleh. Terkejut. "Hah?" Mereka memegang sikat gigi di tangan mereka dan busa menetes dari sudut mulut mereka. Orang berbaju biru bertanya, "Ada apa?" Him berpikir, mereka sedang menyikat gigi. Lalu dari mana kata-kata yang kudengar tadi berasal? Hairim tersenyum dan berkata dengan nada meminta maaf, "Kupikir aku salah dengar." Perubahan adegan. Di ruang makan, sutradara mengangkat gelasnya ke bibir dan berteriak karena rating penonton yang sangat tinggi. "Cheers," kata semua orang serempak. Wajah sutradara memerah dan suaranya sangat bersemangat. Baru 5 episode dan kita sudah mencapai 20%. Dengan kecepatan ini, bukankah episode terakhir akan mencapai 100%? Bahkan liputan pemilu pun tidak setinggi itu. Dia tertawa terbahak-bahak setelah mengatakan itu. Itu hanya kiasan, dasar bodoh. Hairim duduk diam sambil minum, tidak mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, sutradara pingsan dengan wajah menghadap ke bawah di atas meja. Hairim berdiri dan berjalan keluar. "Aku akan mencuci muka." Mang menggerutu, orang itu mabuk lagi. Seseorang tiba-tiba berkata, "Haruskah aku pergi ke minimarket terdekat untuk membeli obat mabuk?" Orang di sebelahnya dengan cepat memanggilnya, "Tunggu, aku juga mau pergi." "Aku juga." Aku tidak mau mendengarkan ocehan orang mabuk itu lagi. Obat mabuk itu diletakkan di atas meja. Mang berseru, "Ya Tuhan, akhirnya aku sedikit lebih sadar." Dia menatap Jinho dan bertanya, "Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa begitu hebat berakting pada hal ini pertama kalinya?" Jinho ragu-ragu dan menjawab, "Ya, seperti para veteran, aku mendalami peran dan melakukan riset." Myong Jene dengan bercanda memukul bahunya dan berseru, "Kalau begitu, bukankah seluruh dunia akan menjadi aktor?" Leah juga penasaran. "Ada kalanya kamu tidak bisa mendalami peran, kan?" Myong Jene bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan?" Jinho yang diguncang dengan keras berteriak, Aku mau muntah." Dia berkata, Oke, aku akan memberitahu semua orang rahasia aktingku, jadi tolong berhenti mengguncangku." Tepat saat itu, seseorang yang berjalan ke arah mereka tiba-tiba berhenti. Sepertinya ingin mendengar apa yang ingin Jinho katakan. Dia perlahan bertanya, "Ngomong-ngomong, semuanya, apakah kalian tahu permainan bernama Reset Life?" Kata-katanya membuat wajah Him memerah dan aura dingin terpancar di matanya. Keesokan paginya, saat matahari sudah tinggi di langit, Jinho berjalan menyusuri lorong sambil meregangkan badan dan menghela napas. Kepalaku sakit." Mengingat kejadian mabuk kemarin, dia berkata pada dirinya sendiri, "Seharusnya aku hanya minum sedikit." Sutradara terus menuangkan dan menyuruh kami untuk minum putaran kedua. Aku jadi sangat bersemangat. Jinho tiba-tiba teringat aktris Kim Hairim. Apakah dia pulang dengan selamat kemarin? Tepat saat itu, dia tiba-tiba mendongak. Melihatnya berjalan ke arahnya, dia berpikir, "Aku tidak ingat apapun tentang kemarin. Aku tidak melakukan kesalahan, kan?" Jinho mengangkat tangannya untuk menyapanya. Tapi Him berjalan melewatinya tanpa mengatakan apapun. Dia bingung dan berdiri di sana dengan tatapan kosong sejenak. Kemudian dia berpikir, apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Dia biasanya menyapa semua orang dengan sangat baik. Melihat ekspresi Hairim yang dingin dan jauh, Jinho menduga, mungkinkah ini karena aku? Adegan berubah. Sudah larut malam, tetapi lampu masih menyala di sebuah rumah kecil. Sebuah suara marah terdengar. "Bu, bagaimana ibu bisa meminjam uang sebanyak itu? Apakah ibu tahu uang jenis apa itu? Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Wanita yang duduk di lantai menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Pintu kayu tiba-tiba terbuka dan suara seseorang terdengar dari luar. "Bu," kata putrinya yang berdiri di ambang pintu sambil mengulurkan sebuah amplop, matanya tanpa emosi. Di atas kompor, ketel mendidih dengan hebat dan mengeluarkan suara mendesis. Ibu yang duduk di lantai berkata dengan suara dingin, "Dari mana uang ini berasal?" Putrinya berkata dengan acuh tak acuh, "Ibu tidak perlu tahu. Jangan khawatir tentang apapun. Gunakan saja untuk melunasi hutang." Sang ibu memohon, "Bagaimana mungkin aku tidak khawatir ketika aku tidak tahu uang jenis apa ini? Jika kamu meminjamnya, kembalikan segera. Kamu adalah anak perempuan tertua di keluarga ini. Kamu seharusnya tidak dibebani oleh hal-hal seperti ini." Mendengar ini, sang anak perempuan berseru, "Anak perempuan tertua, bukankah itu yang seharusnya aku lakukan sejak kecil?" Sang ibu mengangkat kepalanya dan berteriak keras, "Park Game-cheo." Sang anak perempuan juga membalas, "Lalu apa yang ibu ingin aku lakukan? Ayah sedang sakit dan ibu juga sakit. Siapa lagi yang akan bertanggung jawab selain aku?
Aku yang harus putus sekolah di luar negeri untuk menafkahi keluarga setelah seluruh keluarga hancur karena telah menghabiskan semua uang kita untuk kesuksesanmu. Apa kau pikir aku akan lari tanpa menoleh ke belakang seperti pengecut? Anak perempuan tertua itu, anak perempuan tertua. Sialan, aku muak mendengarnya. Semua anak lain adalah anak laki-laki dan perempuan, tapi hanya aku yang anak perempuan tertua. Melihat putrinya begitu marah, sang ibu tergagap, GMCO. Lengan putrinya gemetar tak henti-hentinya dan dia menyela. Ibu, tidak bisakah ibu memanggilku anak perempuan saja? Suasana langsung membeku. Pada saat ini, sutradara mengumumkan cut. Semua orang bertepuk tangan dan memuji, akting yang hebat. Rekan mainnya berdiri dan memuji Hairim. Pertahankan momentum ini. Lihat, kau bisa melakukannya dengan baik jika berusaha. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menjawab, terima kasih. Leo tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kemampuanmu telah meningkat drastis. Kau akhirnya mengatasi kemerosotanmu. Jinho juga terkejut, dan dia merasakan guncangan di hatinya. Seseorang yang minggu lalu masih terbata-bata tiba-tiba meningkat drastis. Ini seperti memulai hidup baru. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ini jelas bukan. Setelah menyelesaikan jadwal syuting, Jinho segera pulang. Saat hendak pergi, ia tiba-tiba berhenti. Ada seseorang berdiri di depannya. Itu adalah aktris Kim Hairim. Mengingat ekspresi tidak ramahnya terakhir kali, Jinho merasa canggung. Ia berpikir untuk cepat-cepat melewatinya lalu menyapanya dengan santai. Aku akan pulang dulu. Tapi Him tiba-tiba memanggil. Tunggu. Ia berkata, aku sedang menunggumu. Jinho bertanya dengan terkejut. Menungguku? Hairim menjawab terus terang. Ya. Bagaimana menurutmu aktingku hari ini? Jinho mengacungkan jempol dan memuji. Yang terbaik. Kamu tidak pernah dihentikan sekalipun, kan? Tiba-tiba Him berkata, mengatur ulang hidup. Kata-kata ini membuat Jinho membeku dan tergagap. Mengatur ulang apa? Ia menjawab dingin. Keterampilan akting, dewa akting, raja akting. Membuka kunci kondisi. Menonton 200 film tanpa aktor yang sama. Kemudian pergi ke audisi. Kamu menceritakan semuanya padaku saat makan malam perusahaan. Tapi mungkin kamu tidak ingat. Jinho merasa bulu kuduknya berdiri. Ia berpikir dalam hati, jangan bilang kalau selain aku, ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengatur ulang hidup. Hairim berjalan mendekat dan berkata perlahan, aku benar-benar penasaran. Aku ingin tahu apa yang dimakan oleh seorang pemula sepertimu sehingga bisa berakting dengan sangat baik. Aku tidak percaya kau mengerahkan usaha sebanyak itu. Ia menatap langsung ke matanya dan berseru, kau benar-benar luar biasa. Setelah mendengar apa yang kau katakan hari itu, aku langsung pulang dan melakukan persis seperti yang kau katakan. Mendengar kata-katanya, Jinho merenung, menonton 200 film. Hairim melanjutkan, aku tahu itu tidak masuk akal. Tapi aku sedang mabuk dan benar-benar putus asa saat itu. Setelah menonton sekitar 5 film berturut-turut, aku mulai merasa sangat mengantuk dan sakit kepala. Dan aku berpikir bahkan kau, seorang pemula, mengerahkan begitu banyak usaha untuk sebuah peran. Jadi apa yang telah kulakukan selama ini? Bukankah aku hanya berharap rasa kantukku akan berlalu tanpa usaha apapun? Mata Hairim penuh tekad. Ia melihat naskah di sampingnya dan berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu aku juga harus mencoba, dengan segenap kekuatanku. Sambil berkata demikian, Him tersenyum puas. Ya? Terima kasih banyak. Ini semua berkatmu. Jinho menatap kosong sejenak, lalu menjawab, ya, kau sebenarnya tidak mendapatkan keterampilan dengan meniruku. Benarkah? Mendengar kata-katanya, Hairim merasa sedikit bingung. Keterampilan? Itu hanya istilah permainan. Itu seperti mengatakan kau menjadi atlet nasional hanya dengan memenangkan beberapa pertandingan. Perubahan adegan. Pengeras suara yang tergantung di dinding bekerja dengan daya penuh. Melodi lagu terdengar. Para penggemar bernyanyi bersama. MC mengangkat jarinya dan mulai menghitung 1, 2, 3. Para penggemar fanatik berteriak keras. Sial, sial. Mendengar sial, Jinho hanya bisa tersenyum canggung. Seorang pria berjas hitam bertanya dengan riang, lagu apa ini sebenarnya? Pria berjas ungu menjawab, ini budaya penggemar. Ketika kalimat atau karakter terkenal muncul, mereka mencampurnya untuk membuat lagu penggemar. Pria pertama berseru dengan gembira, begitu. Di Korea, ketika kau menjadi terkenal, kau menjadi alat musik. Pada saat ini, Park Jun berbisik ke telinga Jinho, jangan malu dan merusak kesenangan. Ayolah, nak. Mengerti? Dia mengangkat tangannya dan dengan riang berteriak, astaga, astaga. Bersama para penggemar, Jae Jun dengan bersemangat berkata, pertemuan penggemar pertama dari kuis jenius. Tiba-tiba, sebuah foto bayi laki-laki yang tidur nyenyak, bahkan ngiler, muncul di layar. Semua orang bersemangat dan bertanya, berapa bulan umurnya? Jun tertawa gembira. Para penggemar di bawah menebak, 8 bulan. Orang lain berpikir, baru 3 bulan. Jinho sangat malu sehingga dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan memohon. Tolong berhenti.
Dia menatap Jun dan berteriak keras. Bagaimana kau bisa mendapatkan foto itu? Serunya, bagaimana aku mendapatkannya? Ibumu memberikannya padaku. Dia bahkan berkata, ini foto ulang tahun pertama Jinho. Saat itu, Jae-jun melihat foto itu dan berseru, wow, luar biasa. Jinho terdiam. Ya Tuhan, ibu memang luar biasa. Jun berkata kepada semua orang, kenapa masih ada pertanyaan tentang rahasia antara selebriti dan penggemar? Itu terlalu picik. Kalian sudah ketahuan. Jinho protes. Kalian sengaja menggodaku karena kita sedang siaran langsung. Hei, kenapa masih ada lagi? Damian yang duduk di belakang panggung takjub melihat keseruan di atas panggung. Park Jun benar-benar punya bakat menggoda orang. Dia jenius dalam menggoda. Manajer wanita itu menegaskan. Itulah mengapa kami memilih mahasiswi itu sebagai MC. Jun meraih kotak kertas yang diletakkan di atas meja. Dia mengeluarkan selembar kertas dan membaca nomor 137. Seorang gadis yang duduk di bawahnya mengangkat tangan dan berkata, ya, itu aku. Jun bertanya, apa yang membuatmu penasaran? Penggemar itu berkata, aku akan segera masuk kelas 12. Jinhoa, tolong beri aku beberapa tips untuk ujian masuk perguruan tinggi. Tanpa memberi Jinho kesempatan untuk berbicara, Jae-jun menjawab, pertama, sebaiknya kamu tinggal di rumah dan belajar daripada datang ke tempat seperti ini. Dia tersenyum dan berkata lembut, ini adalah acara temu penggemar saya. Jinho mengambil mikrofon dan tersenyum ramah. Lalu hafalkan saja seluruh buku teks. Para penggemar di bawah berseru, wow, luar biasa. Dia menambahkan, hanya bercanda. Fokuslah pada pratinjau dan ulasan terutama bahasa Korea, Inggris, dan matematika. Saya akan memposting tips menghafal dari teman sekelas di papan pengumuman. Jadi ingat untuk memeriksanya ya. Seorang penggemar wanita dengan gembira menjawab, ya. Gadis itu sangat terharu hingga menangis. Seperti yang diharapkan, hanya Jinhoa yang peduli pada kita. Gadis di sebelahnya berseru, aku sangat senang menjadi penggemar si jenius. Jae-jun melanjutkan acara tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan dengan undian. Seorang gadis berbaju putih berteriak, ada rumor bahwa kamu dan Licha benar-benar berpacaran. Benarkah? Jinho langsung membantahnya. Tidak, kami hanya kenalan. Selanjutnya, nomor 7. Seorang gadis berkacamata mengangkat tangannya dan memperkenalkan diri. Saya reporter untuk bagian hiburan surat kabar Seong Ilbo. Saya tidak punya pertanyaan. Jika ada yang mengganggu, kirimkan email kepada saya. Saya akan menanganinya dengan rapi. Jinho langsung menunjuk Jun sambil berkata, wanita ini lucu sekali. Manajer wanita itu mengamati dari bawah dan berkomentar, hebat. Ini fan meeting pertama dan tiketnya sudah habis terjual. Jinho juga merespons dengan sangat tepat. Saya tadinya akan memarahinya jika dia berlebihan. Tiba-tiba, dia mendengar Damen mendengus. Dia menduga, hanya karena tidak ada masalah selama proses ini bukan berarti tidak akan ada masalah yang muncul. Ketika orang-orang yang tidak berpengalaman berkumpul sebagai kelompok, hasil akhirnya selalu kekacauan. Pada saat ini, sebuah buletin berita gratis menyebar di media sosial yang merangkum momen-momen menggemaskan dari fan meeting pertama, terutama pertanyaan apakah Jinho benar-benar berpacaran dengan Lee Sol. Ahi sangat gugup dan membantah, kami hanya kenalan. Gambar Jinho yang malu ini telah dijadikan banyak meme. Banyak sekali komentar dari penonton yang memuji. Jinho sangat imut, pikir sebagian orang. Namun reaksinya agak mencurigakan. Bukankah begitu? Dia pasti diam-diam berpacaran dengan Licha. Orang lain membela idolanya. Dia bilang tidak. Seseorang bertanya-tanya, tapi kenapa mereka tidak bisa berpacaran? Cha adalah yang terbaik saat ini. Seseorang menjelaskan. Liol hanya di level domestik, tetapi opera Jinho berkelas dunia. Kita harus membandingkan hal-hal yang setara. Jumlah komentar sangat tinggi sehingga beberapa orang merasa kesal. Jangan sebut-sebut selebriti lain atau menimbulkan masalah. Saya akan melaporkan postingan ini. Meskipun begitu, banyak orang terus berdiskusi. Tetapi jika itu benar, Lia agak mengganggu dan beberapa komentar yang tidak pantas dihapus karena melanggar kebijakan platform. Setelah fan meeting, Jinho pulang. Dia memanggil dengan keras, Nenek. Neneknya berseru gembira, oh, cucu kesayanganku. Dia bergegas memeluknya. Maaf aku tidak bisa kembali tahun lalu. Melihat pemandangan itu, Ibu Jinho berkata dengan gembira, Bu, kami juga sudah kembali. Neneknya dengan lembut menjawab, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pekerjaan memang seperti itu. Nak. Saat itu, Lai Jinho bertanya dengan bersemangat, di mana kakek? Nenek Lee Jinho menoleh dan menunjuk ke samping. Orang tua itu, dia ada di sana. Tidak jauh dari situ, kakek Lee Jinho mengerutkan kening sambil berjemur di beranda. Ia berbaring di beranda kayu. Wajahnya muram dan ia bergumam, cucu kesayanganku tidak pulang tahun lalu untuk tahun baru Imlek maupun festival pertengahan musim gugur. Dan sekarang akhirnya ia pulang. Aku sangat marah. Kemudian kakek Lai Jinho merajuk dan berkata, aku kedinginan di sini. Dan ia pergi menyapa neneknya terlebih dahulu.
Nenek Li Jinho yang berdiri di sebelahnya menggelengkan kepala dan menghela napas. Orang tua itu merajuk lagi. Istrinya membawa Li Jinho masuk, menepuk bahunya untuk menghiburnya. Ia telah menunggu di sana sepanjang hari dalam cuaca dingin ini, hanya karena mendengar cucu kesayangannya akan pulang. Kami hampir harus menghentikannya mengendarai traktor untuk menjemputmu. Tiba-tiba, kakek Li Jinho memanggil, "Hei, Bu." Suasana di rumah perlahan menghangat. "Kakek, jangan begitu. Ayo masuk bersama. Kakek bahkan sudah membelikanmu hadiah. Aku tidak membutuhkannya, tapi cucu kesayanganmu yang memilihnya sendiri." Tak lama kemudian, kakek Li Jinho dengan gembira mengenakan pakaian yang diberikan kepadanya. "Bagaimana penampilanku?" Seluruh keluarga menggelengkan kepala dan memaksakan senyum. "Kukira ayah hanya akan memakai syalnya. Ayah sudah menjadi fashionista sejati karena ini hadiah untuk cucu kesayanganku. Aku harus mencoba semuanya." Tiba-tiba, ia mendengus dingin, nadanya pun berubah dingin. Baiklah, aku sudah memutuskan." Kakek Li Jinho dengan hati-hati menyesuaikan pakaiannya dan berkata dengan tegas, "Aku akan pergi pamer ke taman kakek-kakek di sebelah. Aku akan menang dan kembali." Li Jinho tersenyum mendengarkan kakek neneknya. "Ya ampun, kakek ini sangat bersemangat memamerkan hadiah yang kuberikan padanya. Anak-anak lain juga akan segera kembali. Ingatlah untuk pulang lebih awal." Gene dengan hati-hati mencicipi sup yang baru saja selesai dimasak dan berkata, "Kakak ipar, ini agak asin." Bibi Li Jinho memasang ekspresi malu dan menjawab, "Oh, kakak, santai saja di ruang tamu. Kami akan mengurusnya." Dia berdiri di sudut, mengamati pemandangan ini. "Ibuku benar-benar ratu di sini." Li Jinho menggelengkan kepala dan menghela napas. "Apa yang bisa kulakukan? Ayah yang melunasi semua utang mereka. Bagaimana aku bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Kami tidak akan merasa nyaman. Ibu harus menanggung begitu banyak karena itu." Tiba-tiba, dia terkejut dan memperhatikan sesuatu yang berbeda. Di belakang Li Jinho, anak-anak yang lebih kecil menatapnya dengan tatapan kosong. Li Jinho mendengarkan dengan pasrah saat anak-anak itu berbicara di antara mereka sendiri. Apakah itu benar-benar Geneho apa? Dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Berat badannya turun setengahnya. Dia pasti baru saja menjentikkan jari. Dia memasang ekspresi canggung dan berkata, "Hei anak-anak, apakah kalian mau bergaul denganku?" Beberapa saat kemudian, Li Jinho mengeluarkan banyak hadiah dan anak-anak itu langsung menjadi ceria. "Wow, apakah kau benar-benar memberi kami ini?" Dia mengangguk dan berkata dengan sinis, "Ya, ambil cepat sebelum paman kecilmu melihat." Li Jinho sejenak mengingat masa kecilnya sendiri. "Kalian pasti memiliki banyak frustrasi yang terpendam. Karena aku, ayah, Oa tidak akan mengembalikan robot-robotku. Nak, ayahmu belum membayar kembali uang 50 juta itu kepada ayah Ginho. Jadi kau harus bersabar." Keesokan harinya, kakek Li Jinho berdiri di luar pintu, dengan enggan berkata, "Apakah kau akan tinggal sedikit lebih lama?" Ia memasang ekspresi garang dan berkata, "Anak sulungku ini akan pergi setelah upacara adat. Setidaknya tinggalkan cucu kesayanganmu di sini, orang ini." Hian Men hanya tersenyum canggung untuk mengabaikannya. "Haha, maafkan aku, ayah." Genehai, yang duduk di sebelahnya tampak cemberut. Jadi dia cepat-cepat menjawab, "Aku harus pergi ke rumah mertuaku sekarang." Namun, reaksi ibunya tetap diperhatikan oleh kakek Li Jinho. "Kenapa istrimu bertingkah seperti itu?" Hang Men cepat menyela. "Ada alasannya, ayah." Di rumah ibu Jinhi. Tiba-tiba, suara meja dibanting terdengar, diikuti oleh teriakan keras. "Itulah kenapa aku mengatakan itu waktu itu. Kenapa kau pura-pura tidak ingat?" Kakek dan nenek Li Jinho hanya bisa menyaksikan tanpa daya. "Aku sudah bilang untuk melihat apakah kau bisa hidup damai dengan orang itu. Lihat, damai sekali." Paman Li Jinho masih mencoba membela diri. "Kakak, kau seharusnya tidak terlalu keras dan tidak sopan." Gene, dia menjadi semakin mudah marah. "Diam, kau yang terburuk." Dia memarahi dengan keras tanpa pertimbangan. "Kau selalu bilang kau akan mengambil Ginho keluar bermain, tapi kau tidak pernah memberinya makan. Kau makan semua hamburger sendiri." Paman Li Jinho memasang ekspresi malu dan bergumam. Itu hanya untuk membantu Ginho menurunkan berat badan. Karena tidak ada jalan keluar lain, dia meminta bantuan Han Men. "Aku bilang aku akan kuliah di universitas bergengsi. Tapi kau meremehkanku, mengatakan aku menghalangi masa depan putra sulungmu. Setelah aku menikah, kau meremehkanku karena menikahi seseorang dari pedesaan." Gene tidak berhenti mengomel. "Jika kau pikir aku sangat menyebalkan, maka kau tidak perlu bertemu denganku. Tapi ketika aku tidak pulang untuk liburan, kau bosan karena tidak ada yang bisa kau abaikan. Jadi kau menggangguku dengan telepon sampai aku pulang. Hari sudah mulai gelap, tetapi teriakan itu tidak berhenti. Sekarang cucumu sudah sukses.